Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja BPK Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Aditya Agustin SPD, guru SD Negeri 3 Pakuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, Senin 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja BPK Daljab Angkatan 1 tahun 2021 dengan mengambil tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran ke-1 di kelas 6. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya anak-anak. Ya, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring. Bagaimana anak-anak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan dan keselamatan. Sekarang, sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Guru akan menginstruksikan terlebih dahulu ya. Kalian tidak boleh mematikan kamera. Kemudian, ketika sedang tidak berbicara, silakan matikan mikrofonnya. Paham? Paham. Iya, terima kasih. Kalau sudah paham, untuk pembelajaran pagi ini kita harus semangat walaupun masih dalam masa pandemi. Walaupun sudah tahun ajaran baru, kalian sudah naik ke kelas 6, tapi masih belum bisa belajar secara tatap muka dengan Bu Guru di sekolah. Sehingga kita untuk sementara waktu, demi keselamatan kita, kesehatan kita semuanya, kita belajar melalui daring terlebih dahulu. Nah, walaupun kita belajar melalui daring, tapi kita harus tetap semangat agar kita mendapatkan ilmu yang barokah dan berguna untuk kehidupan kita di masa depan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Semuanya siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita pagi ini berjalan lancar sampai akhir. Untuk menambah semangat pagi ini, marilah kita tepuk PPK dan salam PPK terlebih dahulu. PPK, ya, terima kasih. Selanjutnya kita salam PPK. Iya, terima kasih anak-anak. Kalian sungguh luar biasa begini. Selanjutnya, Bu Guru selalu mengingatkan protokol kesehatan yang harus selalu kita patuhi agar kita terhindar dari virus COVID-19. Protokol yang pertama, menggunakan
masker. Kemudian harus selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Selanjutnya kita juga harus bisa menjaga jarak ya. Kemudian selalu menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya, perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Bu Guru mau bertanya, ada tumbuhan apa saja yang berada di sekitar lingkungan rumahmu? Mangga. Iya, ada pohon buah-bahan ya, yang sering kita lihat di rumah yaitu pohon mangga, pohon pisang. Dan selain pohon mangga dan pohon pisang, kalian juga pernah melihat pohon jagung, bukan? Di ladang atau di sawah banyak warga masyarakat yang menanam pohon jagung. Sekarang Bu Guru ingin bertanya, apa manfaatnya jagung untuk kita? Sebagai bahan makanan. Kalau di masyarakat Madura, jagung itu bisa dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti beras atau nasi. Jadi manfaat tumbuhan itu banyak sekali ya. Selain sebagai sumber pangan, tumbuhan juga bermanfaat sebagai apa saja selain menjadi sumber pangan? Menghasilkan oksigen. Iya, di mana kalau depan rumah kita, halaman rumah kita banyak pohonnya, banyak tumbuh-tumbuhannya, maka udara akan terasa segar dan sejuk. Sungguh sangat banyak sekali manfaat tumbuhan untuk kehidupan manusia. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 1, Bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 8. Untuk lebih singkatnya atau jelasnya, Bu Guru sudah merangkum kegiatan apa saja yang akan kita lakukan hari ini. Kegiatan yang akan kita lakukan hari ini yaitu yang pertama, menemukan informasi penting pada teks bacaan. Kemudian yang kedua, bagian-bagian bunga dan fungsinya. Yang terakhir, kehidupan sosial budaya negara ASEAN. Bacalah teks bacaan yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak berikut ini. Mbak Naisila coba dibaca, nanti diteruskan oleh siapa lagi? Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ya, stop Mbak. Silakan dilanjutkan. Mas Fadil. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen. Ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Ya, terima kasih semuanya. Bagaimana jagung berkembang biak? Di sini teks bacaannya ada terdiri dari 5 paragraf. Nah, temukan informasi penting pada teks bacaan tersebut dan sajikan dalam bentuk diagram.
diagram. Diagramnya ada di bawahnya ini. Ini merupakan tugas LKPD yang pertama atau tugas LKPD 1. Jadi setiap paragraf kalian harus menentukan apanya terlebih dahulu untuk menemukan informasi penting pada teks bacaan tersebut. Menentukan apanya terlebih dahulu? Menentukan. Iya, pinter sekali tadi siapa? Menentukan ide pokok terlebih dahulu. Terus setelah menentukan ide pokok terlebih dahulu, setiap paragraf tentukan ide pokoknya ya. Tentukan ide pokoknya, paragraf 1 misalnya ide pokoknya apa? Ditulis di bagian lingkaran paragraf 1 yang ada keterangannya paragraf 1. Kemudian selanjutnya lagi paragraf kedua kalian mencari ide pokoknya lagi. Apa ide pokok paragraf kedua? Silakan ditulis di paragraf yang kedua. Begitu juga selanjutnya sampai di paragraf kelima. Coba sekarang Bu Guru kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan, menentukan ide pokok dari tiap-tiap paragraf yang ada pada bacaan bagaimana jagung berkembang biak. Silakan ditulis di buku, dibuat lingkarannya, kemudian ditulis paragraf pertama, ide pokoknya apa. Ya, dimulai. Bisa dimulai semuanya. Ya, buku tulisnya disiapkan, ditulis. Cara menentukan ide pokoknya, ya jangan lupa. Ide pokok itu bisa pada awal kalimat, bisa juga pada akhir kalimat. Atau akhir paragraf kalimat di kalimat terakhir. Tapi juga ada jenis paragraf yang ide pokoknya ada di awal kalimat pertama dan juga ada di kalimat terakhir. Kalau paragraf yang ide pokoknya di kalimat pertama disebut dengan paragraf deduktif. Kan sudah belajar di kelas 5. Terus jenis paragraf yang kalimat utamanya atau ide pokoknya di akhir kalimat atau akhir paragraf berarti jenis paragraf induktif. Kalau gabungan dari keduanya berarti jenis paragraf deduktif dan induktif. Ya, 5 menit dari sekarang silakan tuliskan ide pokok masing-masing paragraf. Kalau sudah semuanya, ya coba tinggal 1 menit lagi. Ya, waktunya sudah habis ya. Sekarang coba dari hasil menganalisis ide pokok pada teks bacaan tersebut ke dalam diagram, setelah itu nanti kalian kembangkan ide pokok tersebut menjadi sebutan dengan bahasa kalian sendiri. Mbak Naisila, iya pintar sekali Mbak Naisila. Mbak Naisila silakan dibacakan hasil jawabannya. Ide pokok paragraf 1 adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Ya. Paragraf yang kedua, Mbak. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji. Nah, terus terakhir paragraf yang kelima. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Ya, terima kasih Mbak Peter sudah berani mau membacakan hasil jawabannya di depan teman-teman kalian. Bagaimana teman-teman? Apakah jawabannya Mbak Naisila betul? Iya, betul. Hampir. Terus, siapa lagi yang mau membacakan hasil jawaban kalian?
Coba yang anak laki-laki siapa yang mau membacakan hasil jawabannya? Bu Guru tunjuk saja yang anak laki-laki ya. Mas Fadil ada? Ada, Bu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Terus? Sudah apa belum? Paragraf 1 itu, Bu. Ya, terus paragraf yang kedua. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagai biji jagung dari hasil panen. Ya, terima kasih Mas Fadil sudah berani membacakan hasil jawabannya. Jadi, dari dua jawaban teman kalian, semuanya sudah hampir betul. Tapi Bu Guru akan merangkumnya. Jawaban yang betul untuk dalam menentukan ide pokok. Ya, bisa kalian lihat. Di paragraf pertama, ide pokoknya yaitu informasi penting yang dapat kita peroleh di paragraf pertama, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya adalah Indonesia. Terakhir, paragraf kelima, biji jagung yang sudah tua bisa ditanam kembali dan akan tumbuh menjadi jagung. Ini adalah ide pokok atau informasi penting yang bisa kita dapatkan pada masing-masing tiap-tiap paragraf. Kalian sudah mempresentasikan yang tugas ini. Selanjutnya nanti tugas ini kalian kembangkan lagi dari hasil analisa atau identifikasi ide pokok pada tiap-tiap paragraf ini. Kalian kembangkan lagi menjadi sebuah tulisan dengan bahasa sendiri. Disusun kembali ya dengan urutan yang runtut dari paragraf pertama sampai kelima, disusun menjadi sebuah tulisan yang bagus, yang runtut, yang bisa dipahami oleh orang lain menggunakan ejaan yang tepat. Ini adalah tugas LKPD 1. Silakan nanti disusun kembali LKPD yang 1, ditulis yang rapi, kemudian dikembangkan menjadi sebuah tulisan. Setelah selesai, hasilnya difoto, dikirimkan ke WA grup. Karena kan tadi baru 2 anak yang membacakan hasilnya. Temannya yang lain belum bisa membacakan hasilnya. Jadi nanti kita tanggapi saja jawaban teman-teman kalian yang lain melalui WA grup. Silakan kalau sudah selesai semuanya dikirim ke WA grup ya. Harus selesai hari ini. Paham untuk tugas LKPD 1? Ya, sudah paham. Dari teks bacaan bagaimana jagung berkembang biak yang tadi kalian baca dan kalian identifikasi ide pokoknya, kita bisa mendapatkan informasi bahwa tumbuhan jagung itu berkembang biaknya dengan bunga. Betul tidak? Betul tidak anak-anak? Kalau tumbuhan jagung berkembang biak dengan bunga? Betul ya? Betul. Iya. Betul. Tepung sari, tadi kan kita mendapatkan informasi dari teks tersebut ya. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Nah, tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putri. Proses pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kalian apa itu perkembangbiakan generatif? Ya, untuk lebih paham lagi, sebelum menyimak tentang proses perkembangbiakan secara generatif, kalian simak dulu bagian-bagian bunga lengkap dan fungsinya. Nah,
Di situ ada gambar bagian-bagian bunga lengkap dan fungsinya. Nih, ini adalah alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Salah satunya pada tumbuhan jagung. Di dalam bagian-bagian bunga lengkap ada yang pertama. Kalau bunga lengkap itu terdiri dari yang pertama ada tangkai bunga, kemudian das bunga, selanjutnya ada kelopak bunga yang ini, kemudian ada mahkota bunga yang warna ungu, ada kepala sari, benang sari, kemudian ada kepala putik. Ini kepala putik dan tangkai putik. Kemudian yang terakhir di sini adalah bakal biji. Nah, untuk masing-masing fungsinya pada bagian-bagian bunga lengkap di samping yang tertera di layar kalian ini, yang pertama, benang sari. Benang sari fungsinya untuk apa? Bisa terbaca? Ya, Mbak, Mas? Sebagai organ reproduksi jantan pada bunga. Iya, pinter. Benang sari berfungsi sebagai organ reproduksi jantan pada bunga. Kemudian yang terakhir ada tangkai bunga. Tangkai bunga ini fungsinya untuk menopang sekaligus menghubungkan antara ranting dan bunga. Ini adalah bagian-bagian dan fungsi lengkap bunga dan fungsinya pada bagian-bagian bunga lengkap. Kemudian, setelah kalian mengetahui bagian bunga lengkap dan fungsinya, mari kita simak video proses perkembangbiakan generatif pada tanaman jagung. Simak videonya berikut ini ya. Amati dan pahami seksama, jadi kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat. Bagaimana jagung berkembang biak? Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pokok jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah kalian melihat video tadi, informasi penting apa yang bisa kalian peroleh? Bagaimana proses terjadinya perkembangbiakan atau penyerbukan pada tanaman jagung. Prosesnya bagaimana tadi? Yaitu jatuhnya benang sari ke kepala putik. Untuk lebih jelasnya, Bu Guru sudah rangkum proses terjadinya penyerbukan pada tanaman jagung. Nah, kesimpulan video tentang proses perkembangbiakan secara generatif tadi, yaitu yang pertama, perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Sekarang kalian sudah tahu kan apa perkembangbiakan generatif itu, prosesnya sudah tahu, bagian-bagian bunganya sudah paham. Kalau kalian sudah tahu dan sudah paham, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum ke tugas selanjutnya? Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, silakan pahami tugas yang selanjutnya. Nah, tugas yang selanjutnya atau tugas LKPD 2 yaitu mengamati. Ayo mengamati. Amatilah lingkungan di sekitarmu ya. Temukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Kalian nanti mengamati lingkungan yang ada di sekitar rumah saja. Temukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga, entah bunga apapun silakan.
Kemudian gambarkan bagian-bagian bunga dan tuliskan cara penyebutannya. Nanti kalian menemukan contoh bunga apa di gambar. Kemudian di keterangan bagian-bagian bunganya itu. Di dalam gambar dikasih keterangan bagian-bagian bunga. Kemudian selanjutnya yaitu tuliskan cara penyerbukannya. Nah, format laporan hasil pengamatannya yaitu kalian bisa tulis pada lembar pengamatan yang LKPD 2. Ya, ini adalah tugas yang mengamati. Berarti dalam nanti jawabannya yaitu laporan hasil pengamatan. Setelah selesai silakan difoto kemudian dikirim ke WA group untuk kita tanggapi bersama teman-teman yang lain. Saling menanggapi jawaban antar teman. Nah, kemudian tahukah kalian ternyata bunga yang indah itu bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik karena kondisi geografis yang hampir sama. Bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Nah, di sini Bu Guru sudah merangkum beberapa jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga juga. Jadi ada beberapa jenis bunga yang tumbuh di Indonesia dan tumbuh di negara tetangga. Negara tetangga adalah negara yang dekat dengan Indonesia. Apa saja coba bunga yang tumbuh di negara-negara lain selain di negara kita? Contohnya Bu Guru beri contoh bunga kembang sepatu. Nah, bunga kembang sepatu itu ternyata tumbuhnya tidak hanya di Indonesia, tetapi di negara Malaysia juga ada bunga kembang sepatu. Dan kalau di Malaysia ternyata bunga kembang sepatu itu namanya bukan bunga kembang sepatu seperti kita. Tetapi kalau di Malaysia bunganya jenisnya sama bunga kembang sepatu, tapi kalau di Malaysia namanya bunga raya. Dan ternyata di negara Malaysia bunga kembang sepatu atau bunga raya merupakan bunga nasional. Nah, terus contoh yang selanjutnya saya Bu Guru kasih tahu lagi yaitu bunga Kamboja. Kalau bunga Kamboja itu adalah beberapa contoh tumbuhan yang selain tumbuh di negara kita juga tumbuh di negara tetangga. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Tadi ya, yang dijelaskan walaupun memiliki jenis bunga yang sama, tetapi kita juga memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Selain memiliki jenis tumbuhan atau bunga yang sama, kita juga memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Dan masih banyak negara lagi yang memiliki persamaan atau kesamaan. Nah, maka oleh sebab itu mereka 10 negara tersebut yang ada di peta ini ada Malaysia, ada Brunei Darussalam, ada Filipina, Vietnam, Laos, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar itu bergabung atau menggabungkan diri dalam satu organisasi yang bernama ASEAN. Jadi ASEAN itu apa? ASEAN itu apa? ASEAN itu persatuan negara-negara sekawasan Asia Tenggara. Iya, ada 10 negara di organisasi ASEAN yang terdiri dari negara-negara sekawasan Asia Tenggara. Mereka saling bergabung karena masih memiliki kehidupan sosial dan budaya yang hampir sama dengan negara Indonesia. Nah, untuk memperbanyak pengetahuan kalian tentang negara-negara
ASEAN, terutama dalam kehidupan sosial dan budaya. Mari kita simak video berikut ini. Video tentang kehidupan sosial budaya negara ASEAN. Disimak baik-baik ya. Informasi apa yang bisa kalian dapat? Coba sebutkan. Yuk, semuanya masih dengar? Masih semangat? Coba dilihatkan kameranya. Ya, Mbak-mbak yang cantik-cantik, Mas-mas. Ya, dilihatkan semuanya kameranya. Ya. Masih semangat ya? Sebentar lagi masih semangat. Walaupun sudah siang, tapi kita masih harus semangat. Ya, dari video tadi informasi apa yang bisa kita peroleh? Yaitu tentang kehidupan sosial budaya di wilayah negara ASEAN. Jadi, mengapa ke-10 negara tersebut bergabung jadi satu organ dalam naungan ASEAN? Karena mereka 10 negara tersebut memiliki kesamaan budaya dan kehidupan sosialnya. Contohnya tadi hampir semua penduduk dari ke-10 negara tersebut memiliki penduduk suku Melayu. Akan membedakan persamaan dan perbedaan dari dua negara dulu. Silakan kalian mau pilih negara mana dengan negara mana. Misalnya contohnya negara Indonesia dengan negara Malaysia, persamaannya apa saja, perbedaannya apa saja, dicari dan diidentifikasi. Contohkan negara Indonesia dan negara Singapura. Jadi kalau yang memiliki kesamaan antara dua negara itu kita tuliskan di tengah-tengahnya, yang berbeda berarti ditulis yang di pinggir. Jelas semuanya? Tugas yang LKPD 3 jelas? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, coba silakan kerjakan sekarang. Bu Guru kasih waktu 5 menit, identifikasi, pilih 2 negara ya, 2 negara yang akan kalian bandingkan persamaan dan perbedaan kehidupan sosial budayanya. Coba, ayo semangat semuanya. Tinggal sebentar lagi. Ini adalah materi yang terakhir ya. Ditulis sekarang, digambar dulu, kemudian ditulis persamaan dan perbedaannya. Tentukan dulu mana yang akan dibandingkan, negara yang akan dibandingkan, 2 pilih. Ya, silakan dikerjakan. Ya, waktunya sudah habis. Coba tunjukkan ke kamera. Yuk, hasil pekerjaan kalian tunjukkan ke kamera supaya Bu Guru bisa lihat. Selain sebelum dibaca, Bu Guru pengen lihat dulu apakah semuanya sudah mengerjakan. Yuk, semuanya dibuka kameranya, tunjukkan. Mbak Gita, Rahma, sudah itu pinter. Yo, yang lain. Tunjukkan hasil pekerjaan kalian ke depan kamera kalian supaya Bu Guru lihat. Ya. Safitri, Ningsi, pinter. Mas Safitri. Yo, yang lain. Hampir semuanya sudah selesai. Coba yang mau membacakan hasilnya, silakan. Ya, pinter ya. Manfaatan alis digunakan sebagai bunga hias. Luas Indonesia 1905. KM2 bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Potensi wisata karena kekayaan budaya dan alam yang indah. Ya, terima kasih Mbak. Pinter, sudah berani mau membacakan hasil jawaban di depan-depan teman. Coba tanggapi apakah jawabannya Mbak Safitri sudah betul. Mbak Safitri tadi membandingkan antara Indonesia dan Singapura. Apakah sudah betul? Sudah betul atau belum? Sudah. Iya.
Jawabannya tadi Mbak Safitri membandingkan Indonesia dan Singapura. Iya, sudah betul. Nanti yang lainnya silakan difoto hasilnya, kemudian dikirimkan ke Bu Guru, dikirim ke WA Group. Sekian pembelajaran kita dari awal sampai akhir yang sudah kita lalui. Kita sudah mempelajari dan mengetahui tentang apa saja, coba sebutkan. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, coba dibaca apa yang pertama? Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang pertama? Yuk, dibaca bareng-bareng. Untuk menemukan informasi penting dari sebuah bacaan, kita harus menentukan ide pokoknya pada setiap paragraf. Iya, pintar Mbak Safitri. Terus, nah kalau sudah paham semuanya, nanti kalian setelah ini, kalian mengerjakan soal evaluasi ya. Soal evaluasi yang Bu Guru share linknya melalui Google Form. Nanti dikerjakan di situ ada soal 5 soal, silakan dikerjakan. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Sebelum kita menutup pembelajaran, apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak, berarti semuanya sudah jelas ya. Kalau semuanya sudah jelas, berarti pembelajaran hari ini cukup sampai di sini untuk tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Kemudian selanjutnya besok adalah pembelajaran pertemuan untuk selanjutnya, yaitu tema 1, subtema 1, masih di tema 1, subtema 1, yang pembelajaran yang kedua. Kalau sudah jelas semuanya untuk hari ini, sebelum Bu Guru tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih semuanya untuk hari ini. Ya, sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.